Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Nawangsari dengan NIM akhir 305 akan sedikit menerangkan materi terkait tentang materi 8, yaitu tentang hutang piutang, gadai, kepailitan, dan hiwalah. Yang pertama yaitu tentang hutang piutang. Dalam konsep Islam, hutang piutang merupakan akad atau transaksi ekonomi yang mengandung nilai ta'awun atau tolong-menolong. Dengan demikian, hutang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Hutang piutang dalam Al-Quran, dalam Islam, hutang piutang yang tidak mengharapkan imbalan bagi pemilik modal dikenal dengan istilah Al-Qardul Hasan. Al-Qardul Hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Al-Qardul Hasan disyaratkan sebagai bentuk atau cara pendekatan manusia kepada Allah karena Al-Qadr berarti lemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka dan memberikan kemudahan dalam usaha mereka. Yang kedua, hadis dari Abdillah bin Abi Rabi'ah, ia berkata, Nabi SAW telah meminjam dariku 440.000 dirham. Kemudian Nabi mendapatkan harta, maka beliau menyerahkan harta itu kepadaku, maksudnya mengembalikan pinjaman. Beliau bersabda, semoga Allah memberi barokah untukmu di dalam keluargamu dan hartamu. Sesungguhnya balasannya pinjaman adalah pujian dan pengembalian. Hadis riwayat Nasai, Kitabul Al-Ba'yu. Kemudian menurut Imam Hanafi, sah memberi pinjaman barang-barang mistil, yaitu barang-barang yang memiliki unit yang serupa di pasar atau barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok bila ditinjau dari aspek harga. Adapun yang termasuk barang-barang mistil adalah barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena bentuknya sama seperti buah kelapa, telur, dan dapat diukur dengan sesuatu ukuran panjang seperti kain. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa boleh memberikan pinjaman pada setiap harta yang sah untuk dijual, baik itu barang yang dapat ditakar atau ditimbang seperti emas, perak, dan makanan, atau barang-barang tersebut adalah barang kimi, yaitu barang-barang yang tidak mempunyai unit yang serupa di pasar seperti barang perniagaan dan hewan. Yang selanjutnya yaitu tentang gadai. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan, bukan bank, yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai. Pengertian hukum gadai adalah kewajiban calon peminjam untuk menyerahkan harta gerak sebagai anggunan kepada kantor cabang pegadaian, disertai dengan pemberian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan atau lelang, misalnya perhiasan, barang elektronika, sepeda motor, kain, dan sebagainya. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke peron pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang cepat dan mudah, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Yang selanjutnya, kepailitan. Kepailitan atau kepailitan berasal dari bahasa Perancis yang berarti kemacetan pembayaran. Pailit merupakan keadaan di mana orang yang mempunyai utang mempunyai kesulitan untuk membayar utangnya kepada orang yang mempunyai piutang. Kepailitan merupakan bahasa agama, khususnya kaitan dengan syariah, disebut taflis. Secara bahasa, istilah taflis artinya kebangkrutan atau kemiskinan, sedangkan debitur yang paling dikenal sebagai
Muflis, yaitu orang yang bangkrut berdasarkan teori ekonomi. Kata taflis berarti orang yang hartanya lebih kecil dari uangnya. Selanjutnya hiwalah. Secara bahasa hawalah atau hiwalah berasal dari kata dasarnya dalam fi'il ma'di ha'ala yahulu haulan. Secara umum maknanya adalah berpindah atau berubah. Sedangkan secara sederhana Imam Taqiyuddin mendefinisikan hawalah adalah pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain. Kemudian hukum menerima hawalah para ulama terbagi menjadi 3 pendapat, yaitu 1 wajib. Wajib dikatakan wajib ketika orang yang berhutang mengalihkan utangnya kepada orang lain, maka wajib hukumnya bagi orang yang mempunyai piutang tersebut untuk menerima akad pengalihan utangnya atau hawalah. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi yang berbunyi, hendaklah menerima dimaknai dengan sebagai perintah yang wajib dilaksanakan. Kemudian yang kedua, mustahab atau tidak sampai wajib. Jika hutangnya dialihkan kepada orang yang mampu memberikannya, maka dianjurkan kepada orang yang mampu tersebut untuk menerimanya, karena hal tersebut termasuk mempermudah urusan orang yang sedang kesusahan. Yang ketiga, itu boleh atau diperbolehkan. Menerima hawalah dari orang yang berhutang kepadanya adalah diperbolehkan. Boleh untuk menerima, boleh juga untuk menerima, tidak sampai pada hukum sunnah atau bukan wajib. Kemudian manfaat diwalah. Manfaat diwalah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan. Yang kedua, terjadinya talang dana untuk hibah bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, dapat menjadi salah satu fibas income atau sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah bila hawalah diaplikasikan dalam lembaga keuangan bisnis seperti perbankan syariah. Sekian terkait tentang gadai, kepailitan, hutang piutang, dan hiwalah. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.